menginjak acara yang pertama karena waktunya sudah sore, biar lebih cepat, padat, dan sekaligus cepat selesai. Menginjak acara yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Pak Subrando Gaji Ahmad Susaidi, yang akan mengulas strategi mewujudkan LKP berstandar industri. Sebentar. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore Pak. Pak Usop nyon sewu, ada sambutan. Oh gitu ya. Dari Pak Ketua. Oke. Oke, mohon maaf karena ada sambutan dari Bapak Ketua DPD Forum LKP Jawa Timur. Untuk itu acara yang pertama dari Pak Ahmad kita tunda dulu. Kami persilakan untuk Bapak Ketua untuk menyampaikan sambutan. Terima kasih. Monggo. Ini saya Pak, waktunya saya. Ya, Bapak. Oh, ngapunten baru masuk sebentar ya. Video saya Pak udah keluar Pak ini Pak, sudah ya? Ya. Sudah Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, pengurus DPD maupun DPC Forum Pengelola LKP Jawa Timur. Ini kita berkegiatan lagi untuk yang ke berapa ini di tahun 2021 ini? Ya, yang ketiga. Betul. Untuk yang Jawa Timur saja sudah yang ketiga. Mudah-mudahan apa yang akan dibahas nanti hari ini bisa menjelaskan pertanyaan. Kemarin karena ada banyak yang japri ke saya Pak tentang buka suslat. Mudah-mudahan nanti PKSDM juga Pak. Tentang apa Bu? PKSDM. PKSDM ya, nanti Bapak Ibu hari ini akan hadir dua narasumber yang sudah tiga oh, Pak. Tiga ya? Mohon maaf. Ngapunten siapa saja, mohon izin saya ketinggalan informasi. Ada Pak Ahmad Swedi, ada Pak Tejo Untung, dan ada Pak Abdul. Oh Pak Sekjen ya? Ya, yang terakhir nanti Pak Sekjen. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, luar biasa hari ini Bapak Ibu kalau tidak bergabung di Forum LKP rugi rasanya. Hari ini kita akan ketemu pakar-pakar senior di pendidikan non formal. Ada Pak Ahmad Suwaidi, ada Pak Tejo Untung, dan nanti satu lagi ada Pak Sen, ya. Maka dari itu kepada teman-teman yang hari ini nanti masih punya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis, bisa langsung ditanyakan kepada narasumber. Baik, Bapak Ibu sekalian, supaya waktunya tidak habis untuk saya berbicara, sehingga Bapak Ibu segera bisa dapatkan narasumber dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Seminar apa ini Bu namanya Bu? Lupa Bu, saya Bu. Seminar buka suslat dan saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya kembalikan ke moderator. Mohon izin, saya pas jadi tidak mengikuti dari awal. Terima kasih. Silakan Pak. Usul, langsung saya handle. Ya. Moderatornya monggo. Oke. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mohon maaf Pak Usuk
untuk di-mute semua Pak Usop. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau sudah mulai tolong di-mute ya. Ya. Untuk materi yang pertama akan diisi oleh Pak Ahmad Swedi. Dalam hal ini Pak Ahmad Swedi adalah sebagai tim teknis PKSDM dari Direktorat. Sedangkan untuk kali ini Pak Ahmad akan menyampaikan strategi mewujudkan LKP standar industri. Jadi, monggo disimak, barangkali nanti Bapak Ibu ada pertanyaan dan lain sebagainya, tolong dicatat, nanti bisa ditanyakan kepada Pak Ahmad Swedi. Dipersilakan Pak Ahmad. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin sebelum saya mulai, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas Pak. Jelas nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sore hari ini saya diberi kesempatan oleh Forum PLKP Jawa Timur untuk sharing dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya terkait dengan bagaimana kita memikirkan sebuah lembaga kursus dan pelatihan yang berbasis industri, sehingga diharapkan nanti lembaga kursus dan pelatihan yang merupakan bagian dari pendidikan vokasi betul-betul mampu mengantarkan peserta didiknya sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sore hari ini saya mohon izin share screen. Barusan tadi saya juga mengikuti, insya Allah di antara Bapak Ibu juga mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP. Mohon izin, ini saya harus diberi izin untuk share screen, Bu Erna. Pak Usop sebagai host, mohon kalau memungkinkan saya bisa dijadikan co-host saja, sehingga bisa share screen dengan mudah. Mohon bisa dijadikan co-host, karena saya share screen tidak bisa. Oke, siap Pak Ahmad. Bentar. Pak Usop minta tolong Pak Ahmad dijadikan co-host. Co-host saja Pak, jadi diklik kanan dijadikan co-host di nama saya. Nama saya diklik kanan di partisipan itu lalu make co-host. Sehingga saya bisa melakukan share screen dengan lebih mudah. Sambil saya menunggu kesempatan untuk bisa share screen, Ibu dan Bapak yang saya hormati, tadi kita semuanya mengikuti sebuah kegiatan yang luar biasa yang diselenggarakan oleh DPP, yang dihadiri langsung oleh Pak Direktur, di mana DPP melaunching satu aplikasi untuk pembayaran ya, pembayaran yang di sini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dalam aplikasi tersebut banyak sekali manfaat di mana Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran tanpa harus repot-repot, dan satu kelebihannya bahwa nilai bagi atau nilai keuntungan itu akan dinikmati oleh para pegiat kursus, jadi forum PLKP di cabang maupun di DPD ya. Itu saya masih belum bisa mendapatkan izin untuk share screen, mohon izin Pak Usop bisa dijadikan co-host. Nah, Bapak Ibu, saya tidak perlu perkenalan diri, semoga tidak bosan, malah justru itu yang saya harapkan. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Erna, tahun 2020 saya dimintai bantuan untuk menjadi salah satu dari tim yang membantu mempersiapkan bagi Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk melaksanakan kegiatan namanya PPKSDM. Jadi program peningkatan kompetensi pengelola sumber daya manusia LKP atau lembaga kursus berbasis industri atau berstandar industri. Nah, di dalam PPKSDM tersebut, Bapak Ibu yang dilatih bukan hanya pengelola tetapi juga instruktur. Jadi ada 199 pengelola dan 198 instruktur, karena ada satu instruktur yang tidak hadir. Ini sampai sekarang saya belum bisa share screen. Nah, di dalam PPKSDM, Bapak Ibu, di situ para pengelola dilatih bersama dengan para industri.
Jadi kurang lebih ada 796 lembaga yang mengisi form, artinya mengajukan untuk dipilih. Dan akhirnya yang dipinang ada 200, namun karena kondisi COVID, sementara pelatihannya harus hadir di beberapa daerah, di beberapa wilayah tempat kegiatan, sehingga tidak bisa dilakukan atau beberapa tidak hadir. Dan beberapa juga harus berganti peserta. Sampai akhirnya ada 199 lembaga kursus. Tadi disampaikan Pak Direktur dalam paparan tadi pagi, bahwa tahun depan juga akan ada kegiatan sejenis, itu yang dilaksanakan 2 direktorat. Kalau kemarin direktorat kursus, sekarang dilaksanakan 2 pihak. Yang 100 dilaksanakan direktorat kursus dan pelatihan, yang 200 insya Allah dilaksanakan direktorat mitras. Jadi kemitraan industri di bawah Pak Saufi, ya. Sedangkan untuk yang 100 itu di bawahnya Pak Direktur Wartanto, Pak Dr. Wartanto. Nah, 100 ini siapa? Nanti akan ada aplikasi Simantap namanya, yang akan menjadi aplikasi besar di Direktorat Kursus dan Pelatihan, yang di situ akan memiliki data baik pengelola, instruktur dari berbagai macam lembaga kursus dan pelatihan. Mohon izin, sampai sekarang masih belum bisa, Pak Usup. Bisa dibantu untuk dijadikan co-host saja. Insya Allah kalau dijadikan co-host sudah bisa. Jadi tinggal di partisipan itu, diklik nama saya yang Ahmad Suhaidi 99. Jadi yang Ahmad Suhaidi 99, bukan yang Ahmad penulis ya. Ahmad Suhaidi 99, di situ nanti diklik more, di sana akan muncul make co-host. Nanti make co-host itu diklik, maka saya akan muncul menjadi co-host sehingga bisa share screen. Karena ini nampaknya sebentar. Pak Usup, Pak Ahmad aja dijadikan co-host, Pak Usup. Oke. Karena materinya tidak aplikatif kalau menggunakan yang PDF itu, Pak Usup. Sudah dibuat. Bisa izin. Bisa saya share screen, jadikan co-host saja. Atau kalau memang itu bisa dibuka, enggak apa-apa, oke, enggak masalah. Pak Ahmad aja dijadikan co-host, Pak Usup. Baik, sambil menunggu. Jadi prinsipnya, Bapak Ibu, bahwa lembaga kita harus betul-betul menjadi lembaga yang profesional, bukan hanya instruktur, peserta didik maupun pengelola saja yang nanti melaksanakan kegiatan itu selayaknya industri, tetapi juga tata kelolanya itu harus benchmark dengan industri. Jadi sebagai lembaga profesional. Nah, sambil menunggu Bapak dan Ibu, ini nampaknya settingnya masih belum bisa, belum dilakukan ya, bukan belum bisa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin tanya, nanti yang Bapak Ibu sudah silahkan raise hand. Tahu raise hand ya? Nanti di reaction itu ada raise hand, bukan pakai tangan diangkat, tangannya pakai Zoom ya. Ini saya ingin tahu saja, nggak usah dijawab pakai suara. Sambil menunggu saya menjadi co-host. Kalau tidak bisa co-host ya nanti kita bercerita saja, nggak apa-apa. Ya. Baik, Bapak Ibu. Saya ingin tanya, siapa di antara yang hadir di sini ada 78, maaf 77 karena Ahmadnya 2. Oke, ini malah saya dijadikan host. Baik, kalau begitu nanti saya akan jadikan co-host yang lain sebentar. Kalau begitu sekalian nanti saya jadikan co-host dulu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah tersita, nanti setelah ini saya akan jadikan co-host beberapa. Bapak dan Ibu, ini yang tadi disampaikan oleh FPLKP bersama Pak Wartanto, dan hari ini hadir Pak Untung dan juga Pak Zulkifli sebagai Sekjen. Kita berharap nanti yang hadir hari ini juga atau sore hari ini juga langsung melakukan apply terhadap aplikasi online tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini saya sedikit saja ingin menyampaikan bagaimana sih kita mencoba memahami sebuah lembaga kursus dan pelatihan
berstandar industri atau berbasis industri. Bapak Ibu, kapanpun panjenengan bisa nanti komunikasi, insya Allah materi ini akan saya share ke Bapak Ibu. Jadi WA boleh, melalui Facebook boleh, di situ ada blogspot yang bisa Bapak Ibu bisa peroleh. Mohon izin ada yang suaranya mantul, bisa di-mute. Mohon mute. Sebentar. Oke, halo, cek. Baik. Kemudian Bapak Ibu, bicara tentang lembaga kursus dan pelatihan berstandar industri, maka saya ingin menyampaikan dulu beberapa hal. Yang ini, maka kita akan selalu mendiskusikan mengenai acuan atau berkaitan dengan peserta didik. Di mana saat ini kita menyelenggarakan kursus dan pelatihan itu mengacu kepada SKL berbasis KKNI atau mungkin ada yang masih KBK dan juga SKKNI Universitas Pajajaran Indonesia. Ya. Di situ mereka membuat satu naskah juga mirip-mirip dengan yang disebut dengan SKKNI. Mereka menyebutnya namanya sebentar, KIKJA, ya, KIKJA, KIKJA. Ini nanti kemungkinan akan menjadi bahan diskusi di pendidikan formal disusun oleh UPI Bandung, di mana di situ disebutkan adanya keterampilan inti kecakapan kerja Indonesia. Kalau SKL berbasis KKNI, berarti standar kompetensi lulusan berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia. SKK ini standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nah, yang KIKJA ini tidak tahu nanti sekarang level didik kita itu memiliki kompetensi sesuai dengan standar industri. Sementara kita tahu SKKNI dan KKNI atau SKL KKNI ini juga dalam proses pembuatannya melibatkan industri. Hanya saja proses reviewnya, proses pembuatannya itu tidak selalu direview dalam setahun. Jadi industrinya sudah sampai di Jakarta, sementara SKKNI-nya baru sampai Jawa Tengah, mungkin Jawa Timur gitu. Jadi di reviewnya setiap setahun sekali, sementara industri itu proses perbaikannya, adaptabilitasnya sangat tinggi. Hari besok bisa jadi sudah berubah dibanding hari ini. Ya. Jadi SKL, KKNI, SKKNI, dan juga standar industri. Nah, kita ditekankan sebisa mungkin juga mengacu kepada standar industri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sekali lagi SKL berbasis KKNI maupun SKKNI itu bergantung pada periode reviewnya. Atau lebih mudahnya itu kalau pemerintah sudah punya anggaran ya diperbaiki. Tapi kalau belum punya anggaran ya otomatis masih ditunda. Atau bahkan kadang-kadang ada kebijakan bahwa untuk saat ini misalnya jadi untuk saat ini misalnya mereka hanya merevisi atau membuat SKL KKNI yang baru yang belum ada. Sementara SKKNI juga mungkin demikian. Jadi yang sebelah kiri ini sangat tergantung pada ketersediaan waktu, anggaran, kebijakan, dan rencana kerja di pemerintah. Sedangkan yang kanan, mereka selalu update setiap saat. Hari ini ada isu, sore nanti mereka rapat. Besok ada perubahan, besok sore sudah rapat. Jadi kompetensi kerja karyawan itu terus-menerus diupdate. Nah, harapannya lembaga kursus itu bukan hanya mengacu yang kiri, tapi juga terus-menerus updating dengan yang kanan. Ya, caranya bagaimana? Mekanismenya seperti apa? Atau yang harus dilakukan apa? Nanti coba sedikit saya share. Jadi itu dua sisi Bapak Ibu yang harus kita ikuti. Jadi jangan taklid buta, bukan saya melarang. Ya, artinya misalnya pokoknya saya hanya mengandalkan SKKNI atau SKL KKNI, oke. Tetapi kasihan outputnya nanti. Jangan-jangan sudah nggak sesuai dengan standar industri karena SKL KKNI dan SKKNI diperbaiki tidak setiap saat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian,
Nah, LKP berstandar industri ada 6 poin yang ingin saya kritisi. Jadi ketika kita membangun lembaga kursus dan pelatihan berstandar industri, maka yang pertama yang harus kita pastikan adalah kurikulumnya. Saya ingin tegaskan bahwa sesungguhnya yang namanya kurikulum terdiri dari 4 isi, 4 hal, 4 komponen. Nah, di sini ada para doktor, para pakar di bidang pendidikan, manajemen pendidikan, ada dari PLS dan sebagainya. Saya yakin beliau sangat concern terkait ini. Meskipun maaf di Indonesia itu dalam penerapannya kurikulum itu dipecah. Jadi ada menjadi subordinat sendiri, padahal mestinya dia induknya. Jadi kurikulum terdiri dari satu tujuan. Tujuan pendidikan atau program kursus yang diselenggarakan Bapak Ibu apa? Muridnya mau bisa apa? Mau kompeten di bidang apa? Yang dirumuskan dalam SKL. Lalu berikutnya komponennya adalah isi. Isi itu terjabar dari kurikulum. Materi apa saja yang mau mereka dapatkan selama mengikuti kursus. Entah yang 1 bulan, seminggu, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Itu dituangkan di sana. Lalu berikutnya proses, nah, RPP dan materi. Tapi dalam pelaksanaan ya proses pembelajaran, di sana ada penjaminan mutu pembelajaran, ada prosesnya, ada pengajaran baik daring maupun non daring maupun blended, dan yang terakhir adalah evaluasi. Baik itu materi ujinya maupun proses uji. Nah, semua ini kurikulum terkait dengan tujuan, isi, proses, dan industri. Sehingga pengujinya bisa jadi ya dari LSK, ya dari industri. Dari LSK dia mengacu ke KKNI, sedangkan dari industri mengacu pada kondisi kebutuhan saat ini. Nah, itu yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua adalah instruktur. LKP berstandar industri, maka instrukturnya melakukan upskilling. Jadi menaikkan, ya, bisa menambah, bisa meningkatkan levelnya. Kemudian reskilling, di mana Bapak Ibu mengasah kembali karena bisa jadi metode yang lama sudah tidak digunakan saat ini, tapi sudah ada pembaharuan. Dulu karburator, sekarang sudah berubah. Dulu mesin jahit pakai oglek-oglek kaki, sekarang sudah pakai high speed. Ya, sama-sama menjahit, tapi harus di reskilling lagi. Kemudian interaksi intensif dengan industri. Bapak Ibu, meski instruktur ya, itu harus sering interaksi dengan industri. Apa yang sedang berkembang di sana? Apa yang dibutuhkan diajarkan di sana? Tidak bisa mengacu terus-menerus hanya melihat KKNI. Cek di sana butuh apa? Minta apa? Kemudian materinya aplikatif dan adaptif tentu. Yang disampaikan bukan berdasarkan buku, apalagi buku yang sudah keriting, jangan. Ya. Tapi harus betul-betul adaptif. Apa sih kompetensi sekarang yang ada? Sehingga sekarang banyak sekali e-book, banyak sekali YouTube yang bisa kita pakai untuk memperbaiki materi kita setiap saat. Kemudian juga ini penting, bahwa instruktur harus memahami integrasi antar kompetensi di IDUKA. Artinya apa? Ketika saya diajarkan tentang akuntansi, saya harus tahu bagaimana administrasi perusahaan. Mereka harus dikenalkan. Nah, kamu nanti kalau bekerja di industri, kamu nanti tidak hanya berinteraksi dengan bidangmu saja, tapi kamu akan berinteraksi dengan pimpinan, berinteraksi dengan bagian keuangan, berinteraksi bagian pemasaran. Nah, mereka pun juga harus, kita sebagai instruktur, harus mampu memberikan gambaran-gambaran. Nah, bahwa kamu nanti di sana seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah sarana prasarana. Nah, sarana prasarana tentu harus update sesuai dengan kebutuhan industri. Apakah harus beli? Tidak harus. Ya, kalau memang memungkinkan beli, is oke, silahkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, Bapak Ibu bisa kerjasama labnya mitra industri. Jadi ke MOU dengan industri, Pak, nanti dalam 12 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, saya ingin ajak anak-anak di perusahaan Bapak. Sehingga mereka nanti mengetahui bagaimana proses atau kondisi real mesin yang ada di industri. Mesin bukan hanya mesin jahit, ya komputer juga begitu, ya. Kemudian simulator, kalau memang tidak memungkinkan, cari simulatornya. Simulator sesuai dengan yang ada di industri. Terserah mau simulator yang beli atau buat sendiri. Atau bisa juga, Bapak Ibu, biar observasinya nggak bayar,
Apalagi masa pandemi, waduh kami nggak bisa kunjungan, nggak bisa visit factory. Zaman sekarang nggak ada alasan, tergantung negosiasi kita. Kita sampaikan, Pak, mohon izin, nanti saya datang sendirian sebagai manajernya, lalu saya ajak Bapak jalan-jalan di perusahaan, saya akan video streaming dengan tim saya yang ada di lembaga kursus. Jadi anak-anak tahu seluk-beluknya di industri seperti apa, tanpa harus mengganggu industri. Lalu di lembaga kursusnya direkam. Begitu direkam, tahun depan atau 3 bulan ke depan tidak perlu harus datang ke industri, disetel ulang apa yang barusan divideokan 2 bulan yang lalu kepada peserta didik. Jadi mereka tahu bagaimana real di industri. Jadi jangan sampai, waduh ini masa pandemi, kita jangan berkutat pada masalah, ayo berkutat pada solusi. Gitu ya. Kalau berkutat pada masalah nggak ada selesainya. Yang keempat, proses pembelajaran. LKP yang berstandar industri, konsep utamanya sebagaimana disampaikan Pak Dirjen, itu bring industries to LKP. Kalau di sana to school, LKP nggak pernah disebut. Nah, di sini saya sebut. Ya, bring industries to LKP. Bagaimana membawa industri itu ke lembaga kursus? Caranya apa? Banyak. Antara lain, instruktur tamu dihadirkan dari Iduka. Nggak mau datang, suruh online, bayarannya separuh. Dan begitu. Kemudian observasi Iduka. Jadi diajak observasi ke industri. Nggak memungkinkan, tadi caranya sudah jelas, pakai video streaming. Kemudian praktek di Iduka. Nah, kalau nggak memungkinkan, ya entah gimana caranya begitu ya. Kalau praktek saat ini nggak boleh, cari tempat yang boleh. Kemudian teaching industry. Nah, teaching industry atau factory, ini yang juga menjadi program direktorat tahun depan, bahwa dari 199 lembaga kursus yang kemarin dibina PPKSDM, itu diantaranya akan dipilih, difasilitasi untuk memiliki teaching industry atau teaching factory. Didanai, ya, didanai sebagian. Nah, termasuk sarana juga mau didanai sebagian. Jadi teaching factory. Artinya apa? Akan dibantu sedemikian rupa memiliki sebuah usaha sehingga anak-anak produknya itu bisa dipasarkan di toko milik lembaga. Bukan tokonya pimpinan ya, tapi toko milik lembaga. Pembukuannya ada di lembaga, pelaporannya ada di lembaga, pengelolanya juga atas nama lembaga. Kalau toko milik pimpinan itu bukan teaching factory, itu mitra industri, tapi industrinya sendiri. Ya. Itu terkait proses pembelajaran. Jadi bagaimana membawa suasana industri ke dalam lembaga kursus dan pelatihan. Kemudian yang kelima, magang industri. Nah, magang. Meskipun saat ini mungkin sedikit beberapa ada kesulitan, ya silahkan dicari cara. Tapi ini konsepnya seperti itu. Selain mereka proses pembelajaran, bring industries to LKP, juga diajak on the job training atau magang industri di perusahaan. Tapi yang perlu ditekankan bahwa magangnya harus dengan target kompetensi yang jelas. Tidak asal diberangkatkan, presensi, berangkat datang kapan, pulang kapan, lalu di sana cuma fotokopi, nganggur, nah itu nggak ada pentingnya, nggak ada manfaatnya, ya. Tapi magang dengan target kompetensi. Jadi mereka diberi bekal. Nah, kamu nanti magang 3 bulan, kamu harus bisa mengimplementasikan kompetensi ini, dan ini. Ya, jadi tidak dibiarkan begitu saja. Dalam bahasa Jawanya tidak dijarkan, ya, begitu saja. Tapi betul-betul di maintenance. Kamu nanti kompetensi ini. Jadi ada 2 kompetensi yang harus didemonstrasikan di industri apa berdasarkan hasil dari lembaga kursus. Dan yang kedua, nak kamu nanti dari industri juga harus dapat sesuatu meliputi ini karena di LKP belum diajarkan, tapi penting di industri. Nah, gitu. Jadi sehingga apa? Magang itu betul-betul memberikan hasil yang maksimal. Pulang bukan nggak bisa apa-apa, tetap nggak bisa apa-apa, tapi pulang membawa banyak sekali manfaat dan ilmu. 1, dia menerapkan, yang kedua dia mendapatkan. Dan yang terakhir, yang ke-6 adalah daya serap lulusan. LKP berstandar industri, maka logikanya karena sudah berstandar industri, lulusannya maka mudah diserap di industri. Tapi ingat, penyerapan lulusan di industri tidak bisa BIM salah BIM lulus langsung terserap. Ya, tetapi harus ada mekanisme di lembaga kursus pelatihan. Jadi by design, didesain oleh lembaga kursus, ada bidang yang menangani gimana agar anak-anak ini betul-betul bisa diserap di industri. Atau kalau tidak diserap pun, mereka berwirausaha. Wirausahanya juga bukan hanya wirausaha hanya sekedar foto dengan memajang banner
usahanya, tetapi betul-betul usahanya bisa di-traceable, usahanya jalan, usahanya memberikan penghasilan, bukan hanya sekedar usaha-usahaan. Jadi benar-benar di sini. Nah, nanti kalau ada unit-unit usaha yang bisa ditumbuhkan dari peserta didik, akan bisa mendukung teaching factory milik lembaga juga. Itu 6 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan ketika LKP berstandar industri, maka kurikulumnya harus berstandar industri juga, approval disetujui oleh industri, instrukturnya selalu update dan selalu intens melihat bagaimana di industri, sarana prasarana juga demikian, proses pembelajaran juga demikian, magang demikian, dan daya serapnya diharapkan bisa tercapai. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, ketika lembaga kita berstandar industri, maka sesungguhnya apa sih yang ingin kita capai? Nah, lembaga kursus dan pelatihan berstandar industri diharapkan bisa mampu membantu memperkokoh keberadaan lembaga Bapak Ibu untuk bisa tetap survive, tetap eksis, ya. Jadi sebagai sebuah entitas bisnis, sebagai sebuah lembaga pendidikan, bisnis jasa pendidikan yang menguntungkan. Karena kalau banyak untung, lembaganya makin bagus, sosialnya juga makin bagus, membantu masyarakat juga semakin banyak. Tapi kalau lembaganya nggak kokoh, jangankan bantu orang lain, untuk dirinya sendiri aja nggak mampu. Akhirnya bantuan pemerintah kita pakai untuk diri sendiri. Nah, ada 2 hal, ya. Bapak Ibu lembaganya akan berdiri luar biasa, tergantung pada 2 hal. 1, leadernya berstandar industri, serius, ya mikir, ya baca buku, ya belajar sana sini, tiap hari otak-atik otak, ya, agar menemukan ide, gagasan, gimana caranya agar lembaga ini berkembang. Kemudian yang kedua, bagian Y, tata kelolanya berstandar industri. X to Y, ya, X to Y, ya, X to Y, X menjadi Z. Kalau leadernya berstandar industri, tata kelolanya berstandar industri. Leader berstandar industri disiplin, maka tata kelolanya insya Allah disiplin. Leader berstandar industri dia tepat waktu, maka pegawainya juga akan tepat waktu. Tapi kalau dibalik, wah parah nanti, ya. Jadi kuncinya kepada Bapak Ibu, mau nggak jadi pemimpin yang benar-benar profesional. Nah, Bapak Ibu, dalam hal tata kelola lembaga kursus, kalau kita benchmarking dari industri, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, legalitas jelas. Ya, nanti Pak Tejo akan menyampaikan terkait dengan legalitas, bagaimana legalitas sebuah lembaga kursus. Di sana ada Dapodik, ada NPSN, ada NIB, dan tadi Pak Direktur menegaskan kalau nanti ngakses PKK PKW, begitu masukkan NPSN kok warnanya merah, berarti Bapak Ibu berarti dalam kondisi diblokir, ya, diblokir oleh pemerintah karena ada sesuatu dalam pelaksanaan kegiatan tahun kemarin, ya. Kemudian yang kedua, kalau legalitasnya beres, aman, itu nyawa, ya. Nah, Bapak Ibu, NIB-nya diurus, NPSN-nya dipastikan aman, Dapodiknya lancar, ya. Yang kedua, operasionalnya. Bisnis yang bagus, lembaga ini akan bagus kalau operasionalnya beres, di mana di sana menerapkan sistem manajemen mutu internal yang baik. Jadi bukan asal jalan, sak teko-tekomu, sak daftar-daftarnya, sak gaji-gajinya nggak bisa. Semua harus by system. Sistemnya apakah harus computerized? Nggak harus. Yang penting apa? Disiplin melakukan. Ya. Disiplin melakukan. Insya Allah beres. Ya seperti orang tua kita dulu menyapu halaman gitu ya. Cara nyapu pun diajarkan oleh mereka, ya, agar hasilnya bersih. Kemudian yang berikutnya, PTK, pendidik dan tenaga pendidikan. SDM-nya harus produktif. Ada target kerja dan ada laporan kerja. Kalau pendidik dan pengelolanya tidak ada target kerja dan pelaporan, ya siap-siap gitu ya, akan on off gitu ya. Kemudian yang berikutnya marketing, jelas customer oriented. Dalam konsep marketing, prinsip Bapak Ibu lembaganya akan laku jika konsumen tahu. Kalau sudah tahu, diberitahu terus melalui medsos, brosur, WA, dan sebagainya, maka mereka menjadi kenal. Termasuk hari ini kita diberitahu dan dikenalkan terkait dengan aplikasi Indonesia Bisa. Pastikan yang hadir hari ini segera download dan kemudian mendaftar. Kemudian kenal. Nah, setelah kenal, Bapak Ibu nanti tahu di aplikasi Indonesia Bisa itu apa. Orang akan tahu LKP Bapak Ibu seperti apa. Kalau sudah kenal, akhirnya suka. Wah, ini LKP-nya bagus sih. Ini kursusnya keren. Instrukturnya cakep-cakep, ahli-ahli. Nah,
Kalau sudah suka, insya Allah beli. Nah, begitu beli, Bapak Ibu mengajarnya baik, prosesnya baik, sarananya benar, disalurkan benar, maka mereka akan puas. Setelah puas, mereka beli lagi, baik dirinya maupun orang lain. Dan kalau beli lagi juga masih memuaskan, akhirnya referral, jadi rujukan. Dalam bahasa marketing ada namanya muncul namanya branding evangelis atau marketing konsumen evangelis. Konsumen yang mereferensikan lembaga itu kepada orang lain. Kemudian berikutnya networking. Mitra input, mitra proses, mitra output. Mitra input siapa? Ya orang-orang yang akan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan peserta. Mitra proses berarti tadi industri untuk lab, institut dan sebagainya. Mitra output ini digunakan untuk penyaluran sehingga lulusannya tidak menganggur. Hasilnya jelas. Harus strong networking. Artinya apa? Industri kenal Bapak Ibu juga kenal industri. Jadi jangan sampai hanya sepihak. Jadi Bapak Ibu kenal mereka, tapi mereka nggak kenal Bapak Ibu, ya rugi, nggak ada untungnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang terakhir yaitu keuangan. Kalau semua beres, didukung dengan pengelolaan keuangan yang beres, maka ini yang Bapak Ibu hasil. Ya, profit akan Bapak Ibu dapatkan dengan lebih baik. Indonesia bisa, begitu dipasarkan, operasionalnya bagus, semua sudah di-manage demikian rupa, tadi disampaikan siap-siap menerima uang miliaran, gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan semua tata kelola ini tergantung satu, leadership-nya. Ya, bagaimana kepemimpinan Bapak Ibu ya, sebagai pimpinan lembaga kursus yang benar untuk membawa organisasi lembaga yang benar, dan jangan lupa database lembaga diperkuat. Database is the key. Jangan sampai database tidak ada, data pesertanya tidak jelas, data penyaluran tidak jelas, data mitra tidak jelas, data keuangannya juga tidak jelas. Semua harus berbasis data secara lengkap. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau Bapak Ibu kelola dengan sungguh-sungguh, maka Bapak Ibu akan bisa beranjak menjadi sebuah lembaga dari startup. Ingat, lembaga yang startup itu harus promosi yang kuat, ya, agar cuannya lebih banyak. Kemudian berikutnya, kalau sudah uangnya misalnya tumbuh bagus, promosinya kuat, sudah dipercaya oleh masyarakat, tolong jangan lena, ya, tunda kesenangan dulu, benahi, karena Bapak Ibu masuk tahapan growth, di mana semua disistemasi, operasional layanannya, standar operasinya semua diperbaiki. Kalau sudah growth, sudah tumbuh, maka berikutnya siap-siap scale up, ya, memiliki lompatan. Ketika mau melompat, maka SDM-nya diberesin. Jangan sampai nanti mau melompat, SDM-nya nggak siap, ambruk. Ya, jadi sebagai pondasi adalah SDM-nya. Dan yang terakhir, kalau sudah scale up-nya berhasil, maka Bapak Ibu akan menjadi lembaga yang established, yang dewasa, yang bisa melakukan re-engineering, financial re-engineering. Jadi terserah. Pada saat established, Bapak Ibu mau intensifikasi atau ekstensifikasi, seperti Pak Sekjen kita ini, dari CSPI, kemudian Karya Duta, ekstensifikasi, diversifikasi plus ekstensifikasi. Beliau juga pengusaha frozen food yang sangat luar biasa, itu berarti diversifikasi usaha. Ya, jangan mikir yang aneh-aneh sebelum bisa mencapai tahapan-tahapan dengan sebaik-baiknya. Dan tahapan itu bisa diperoleh dan bisa dilakukan jika leadernya konsisten, leadernya disiplin. Kalau leadernya hanya asal, rezekinya, hasilnya juga akan asal. Kiranya begitu, Bapak Ibu, terima kasih dari saya, singkat, semoga bermanfaat dan bisa memberi inspirasi kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Bu Erna, terima kasih, dan sambil beberapa nanti saya jadikan co-host atau saya jadikan host. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Silakan Bapak Ibu, kita beri aplaus untuk Pak Ahmad Swedi yang luar biasa ini. Dan benar-benar ini dari sumbernya. Bapak Ibu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di grup mengenai apa persyaratannya untuk menuju LKP berstandar industri dan lain sebagainya. Nah, ini mumpung ada Pak Ahmad Swedi yang merupakan tim teknis dari direktorat untuk hal ini, dipersilahkan Bapak Ibu untuk menanyakan apapun yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Baik itu tadi sudah disebutkan mengenai ada 6 persyaratan ya.
Ya, di mana itu ada legalitasnya, itu bagaimana operasionalnya, PTK, juga marketing, networking, juga keuangan. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan untuk menanyakan. Tempo hari banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai apa sih yang harus dipersiapkan LKP yang ingin meraih yang ada 500 LKP untuk tahun 2021 ini yang diberi kesempatan seperti 200 LKP di tahun 2020. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Sambil saya info, ini Pak Tejo, saya jadikan host ya Pak Tejo. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Soalnya ini ada sibuk semua. Baik, sedikit sebelum sambil nunggu saya pertanyaan, atau kalau ada yang bertanya silakan. Monggo Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Bu Ena tadi terkait dengan PPKSDM persyaratannya, mohon Bapak Ibu menunggu. Nanti ada aplikasi yang sedang disempurnakan, yaitu Simantap, di mana ada 78 isian yang harus diisi oleh Bapak Ibu, bukan sesuatu yang baru. Kalau Bapak Ibu selama ini melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan apa istilahnya ya, seyogyanya sebagai sebuah lembaga profesional, maka 78 itu bisa diisi hanya dengan mungkin 1 jam 1 jam sudah selesai. Ya, karena apa? Di sana beberapa data sudah diambil, diunduh dari Dapodik, jadi Bapak Ibu tinggal melengkapi. Dan di sana setelah diunduh dari Dapodik, nanti Bapak Ibu bisa edit. Karena ada beberapa data Dapodik yang sudah tidak up to date, maka nanti di sana bisa mengupdate dan tidak akan mempengaruhi Dapodik. Jadi kalau dalam struktur data itu munduh dari Dapodik, tapi nggak balik ke Dapodik, gitu ya. Jadi diunduh, tidak perlu ngetik, nanti tinggal melengkapi. Beberapa contoh diantaranya di sana yang ditekankan prinsipnya apa ya? Ya, data-data bukti real yang selama ini Bapak Ibu lakukan, siapkan. Kalau di marketing misalnya media-media sosial harus diisikan. Ya, data peserta didik, program peserta didik harus diisikan. Kalau datanya tidak ada ya nanti akan dinilai. Dan silakan Bu Yuliani Tuban mau bertanya sepertinya Raisen, silakan. Monggo Bu Yuliani. Monggo Bu Yuliani. Oh, ini Raisen Bu dari tadi. Yuliani. Iya. Atau ini ada di chat. Saya ini di-unmute. Bu Yuliani ada... Tuban silakan bisa di unmute silakan. Mohon maaf Pak Untung. Oh ya. Sepertinya dari tadi raise hand. Tapi ini di chat ada. Oke. Itu sudah Bu Yuliani sudah. Iya, monggo Bu Yuliani, silakan. Assalamualaikum. Dibuka Bu. Monggo, Bu. Dibuka Bu. Sudah. Videonya dibuka Bu. Enggak, itu kalau dibuka enggak lancar. Oh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari LKP Satkom Tuban. Untuk program PKK saya menanya Pak, saya mempunyai problem. Saya sudah memasukkan beberapa dokumen MOU, cuman peserta didik itu tidak sesuai dengan sebagian tidak sesuai dengan di PKK. Itu gimana Pak? Tapi memang sudah MOU dengan kita, cuman yang saya masukkan ke proposal itu bukan yang MOU yang sebentar. Mohon izin, suaranya putus-putus. Tapi kemungkinan gini Bu, sebentar. Jadi perlu saya sampaikan ini sekaligus menjawab yang ada di chat ya. Yang ada di chat. Suara saya bisa didengar? Bisa ya? Ya, bisa. Oke. Jadi kapan bisa mendaftar untuk LKP berstandar industri? Tunggu aja Bu, nanti informasinya akan kita share melalui semua ormit. Bukan hanya ormit FPLKP, HIPKI, HISPI, IPBI Kartini, dan kalau nggak salah ada 79 ormit kalau nggak salah ya. Itu termasuk FPLKP dan sebagainya, nanti kita berikan linknya. Ya, link informasi untuk mengisikan datanya
data selengkap-lengkapnya. Lalu setelah itu akan dikurasi, akan diperiksa oleh tim. Saya juga kurang tahu untuk tahun 2021 timnya siapa aja. Saya kebetulan membantu di 2020. Akan dicek, bahkan jikalau istilahnya memungkinkan untuk memilih, itu dilakukan video call untuk saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan jikalau pandemi ini sudah cukup bagus hasilnya, sudah tidak lagi merebak lagi, maka dilakukan verifikasi ke lapangan, sampling. Di mana di sana itu harus mengupload video profil, kemudian mengupload video real lembaga, jadi seperti tour to the LKP begitu ya, cek dari depan gedung sampai belakang, seperti itu. Jadi kapan daftarnya, termasuk yang tadi disampaikan oleh Ibu dari Tuban, mungkin terkait MOU itu nampaknya di Banper ya, di Banper. Saya kurang begitu paham untuk Banper, tapi prinsipnya sekarang, Bapak Ibu, di sistem yang baru nanti, termasuk di Banper yang lagi diperbaiki, Bapak dan Ibu nanti ketika mengirimkan MOU itu betul-betul harus ada foto perusahaannya, foto MOU-nya, kalau nggak salah begitu tadi disampaikan oleh Pak Direktur. Jadi begitu nanti Bapak Ibu kirimkan MOU, begitu dicek foto tampak depan perusahaannya nggak jelas, ya akan dicoret gitu. Ya. Jadi perkara sesuai tidak sesuai itu nanti tergantung tim menilai. Tapi prinsipnya begini Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu menyelenggarakan pendidikan komputer, lalu Bapak Ibu MOU dengan Alfamart, tidak masalah, selama dia linier bekerjaannya ngurusi berkaitan dengan komputernya di Alfamart. Tapi tentu akan ada beberapa keterampilan yang bersinggungan yang masih bisa diakomodir. Tadi mohon maaf karena pertanyaannya terputus-putus di saya ya, begitu ini. Mungkin bisa ditulis di chat biar lebih gamblang lagi. Ini sekaligus membahas Pak Wahid tadi cara mendaftarnya. Tunggu link ya. Saat ini masih direview. Insya Allah besok Sabtu ini kami baru mereview sistemnya kembali. Jadi betul-betul di situ adalah dokumen real yang selama ini Bapak Ibu miliki, itu yang akan dilakukan cross check. Ya, begitu Ibu dan Bapak, ini banyak yang menyampaikan seperti itu terkait daftar. Tunggu aja, nggak usah khawatir. Ya. Nanti silakan Bapak Ibu mungkin kalau mau coba-coba gitu ya, coba-coba bulan Februari akhir, Bapak Ibu misalnya mencatat nomor WA saya, Bapak Ibu wabri saya juga boleh. Tapi nanti prinsip akan disampaikan melalui Ormit, disebarkan melalui Ormit. Begitu, Bu Erna? Boleh tanya, Ibu? Terima kasih. Sebentar, silakan. Sebentar Pak Wahid. Siap. Ini ada yang di chat, ada Bu Rini mau bertanya dari LKP ACC. Sebentar Pak Wahid, habis ini ya. Monggo Bu Rini. Ya, makasih Ibu. Ya. Ini. Tapi sayang kok wajahnya nggak nampak ya. Oh, sebentar Bu. LKP ACC. Ya, dipersilakan Bu Rini. Mohon maaf Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ini materi dari Pak Ahmad Suwaidi. Ini sangat menarik sekali bagi kami ACC. Di sini saya sebagai ini LKP Auto Civil Class Ibu, Pak. Jadi di sini ACC ini baru berdiri, baru izinnya kurang lebih setahun yang lalu, tapi karena masa COVID, jadi mungkin belum maksimal dalam proses pembelajarannya. Nah, yang saya dapat dari materi ini tadi, bagaimana kami LKP dapat berstandar industri. Maka mungkin dari awal LKP ini berdiri, mungkin kami sudah mempersiapkan diri untuk nantinya bisa berstandar industri gitu ya Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin kalau auto civil class ini kan berfokus kepada bidang teknik sipil dan arsitektur gitu. Nah, dari sini nanti outputnya luaran dari siswanya itu mereka mampu menguasai software tertentu yang mendukung program kerjanya di teknik sipil. Seperti itu, Ibu. Nah, yang saya ingin saya tanyakan di sini, instruktur kami ini adalah orang-orang yang basically-nya banyak yang mungkin tidak berpendidik. Maksudnya
bukan yang jadi resmi formalnya pendidikan formal gitu. Jadi mungkin bisa nggak ya kalau misalkan instrukturnya bersertifikat kompetensi, misalnya kayak ahli konstruksi seperti itu, Bapak? Apa mungkin seperti itu? Kemudian yang saya tanyakan lagi yang kedua, yang magang industri. Proses magang industri ini berarti kan kami memerlukan MOU kerjasama di bidang industri, di mana misalkan kalau kursus saya ini dia tidak memakan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan kursus gitu, Bu. Jadi maksud saya kalau misalkan satu program itu dia bisa menyelesaikan dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Seperti itu. Apakah magang industri yang dimaksud itu pada saat program pembelajarannya dia magang di situ, termasuk ke dalam materi belajar kami, atau ketika dia lulus dia mampu digunakan di tempat industri yang sudah kami buat MOU-nya, mungkin seperti itu, Bapak. Jadi ada 2 yang saya tanyakan mengenai instruktur kami yang mungkin bisa dikatakan dia tidak tetap, bukan pegawai tetap kami, tapi kami bekerja sama dengan teman-teman tim ahli yang sudah biasa di pengalaman di konstruksi begitu. Kemudian yang tempat magang industrinya tadi, apakah outputnya lulusannya yang bisa digunakan untuk bekerja di industri, atau pada saat kami melakukan kursus itu dia magang di tempat industri itu. Gitu, Bapak Ahmad Swaydi. Terima kasih, Bapak. Baik, sekalian Pak Wahid mungkin saya diberi waktu sampai jam berapa ya? Nanti biar nggak memakan waktu yang lain. Monggo Pak Ahmad, nanti sebentar, nanti saya beritahu kalau ada agak mundur saya beri waktu. Saya kasih tahu maksudnya. Sekalian Pak Wahid. Monggo. Siap. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya, ini kita kan berkurikulum berstandar industri nantinya Bapak. Tapi selama yang saya tahu ini di mana itu di websitenya Dirjen kalau tidak salah ya, ini kurikulumnya mungkin boleh kita mengadopsi dari apa yang kita punya, digabung dengan istilahnya masukan kurikulum atau materi yang kami dapatkan dari perusahaan. Boleh atau tidak Bapak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah nantinya akan ada mungkin kita upload profil, company profil kalau kata Pak Nun itu nanti. Karena kalau begitu nantinya mungkin kami bisa siap-siap untuk profil yang berstandar industri seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sementara 2 dulu ini, yang pertama terkait instruktur Bapak dan Ibu. Kalau kita mengikuti kaidah yang ada di Permendikbud 19 tahun 2014 ya kalau nggak salah, di situ bahwa instruktur untuk bidang teknis praktis minimum SLTA, sedangkan untuk yang di bidang keilmuan itu minimum S1. Cuma sampai saat ini belum ada rumusan yang termasuk teknis praktis yang mana, keilmuan yang mana. Sehingga dipersepsikan oleh semua orang sah hukumnya karena belum ada aturan kan. Jadi misalnya kita, karena ini teknik sipil, maka itu teknis. Ya sudah, silahkan. Ya kita mau berdebat seperti apapun nggak akan ada ujung. Ya karena memang belum ada aturan teknis. Mirip-mirip seringkali saya gambarkan, selama aturan teknisnya belum ada, jabaran realnya belum ada, maka kita mengikuti yang umum. Contoh, akreditasi itu disebutkan di dalam Undang-Undang Sisdiknas bahwa lembaga kursus yang terakreditasi dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi. Ya, itu bunyinya hanya begitu. Nah, aturan mainnya seperti apa? Apakah hanya A dan B atau C boleh? Tidak ada, belum ada. Belum ada ketok palu. Ya, maka sesungguhnya ya yang penting terakreditasi bisa kan begitu. Ya. Itu sama seperti disampaikan bahwa hanya untuk internal LKP, tapi itu nggak ada aturannya, belum ada. Yang ada adalah himbauan dari kementerian. Nah, Bapak Ibu mau milih yang mana selama paham hukum bisa mempertahankan, is okay, jalan aja. Kemudian, apakah boleh dengan instruktur ahli? Terlebih nanti ahli, kemudian dengan pendidikan yang sesuai dengan tadi, malah lebih boleh. Pak Dirjen menyampaikan, kalau di perguruan tinggi itu 50% diusahakan di pendidikan vokasi itu dari industri dosennya. Ya harusnya. Nah, di kursus bisa saja 100% dari industri. Ya.
Kami dulu melakukan 75% industri, 25% tetap. Jadi materi-materi inti itu dari industri, satu, tidak usah bayar bulanan, tapi hanya bayar jam-jaman. Itu lebih mudah, lebih murah. Seandainya ngajarnya nggak bagus, mudah mecatnya daripada kita punya pengajar tetap. Jadi sangat fleksibel, Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Ujungnya adalah kompetensi peserta, bukan pada instrukturnya. Dan ujungnya pada profitabilitas lembaga. Jangan pertahankan instruktur yang, maaf ini kalau saya bahasanya terlalu, biar nggak sulit ya, plekenyes gitu misalnya ya. Jadi kurang bagus, ya jangan dipertahankan. Meskipun itu adik kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, pecat. Karena apa? LKP kita berstandar industri, bukan berstandar kong kali kong, bukan berstandar ewo pakewo. Ya, kita ingin karena apa? Kita menyelenggarakan lembaga kursus bukan karena keluarga kita, tapi karena kita menyelenggarakan lembaga kursus karena ingin membekali masyarakat, anak-anaknya orang agar dia diakui dan bisa diterima di dunia kerja. Kalau kita mempertahankan mengajarnya apa adanya, berarti maaf, Bapak Ibu, kita semua telah berdosa kepada anak orang lain. Jadi mereka sudah bayar, entah misalnya Pak gratis di tempat saya, mereka itu gratis, tapi mereka sudah membayar dengan waktunya. Berarti kita ikut menyia-nyiakan waktu mereka. Nah itu, jadi profesionalitas dibutuhkan di situ. Jadi nggak masalah Bu, mengenai instruktur, semua dari industri is okay. Itu malah lebih bagus. Nah magangnya kapan? Kursus fleksibel. Magang itu fleksibel. Karena apa? Magang itu ditentukan kebijakan lembaga seperti apa, industri mau apa tidak. Ada industri yang mau 6 bulan, ada yang sebulan, ada yang cuma 3 hari. Nah, programnya seberapa butuh magang? Magangnya seperti apa? Silakan. Sampai saat ini saya belum mendapatkan ketentuan di kursus, misalnya magang minimal 3 bulan, belum. Di hotel rata-rata mereka 3 sampai 6 bulan. Di bidang yang lain ada yang mungkin 2 bulan. Ada yang mungkin magang kecil 3 hari gitu aja. Tidak menutup kemungkinan. Kalau di Ibu nampaknya nanti di software house mungkin ya. Software house atau di bidang-bidang sipil, misalnya properti atau apa, itu yang kerjanya berkaitan dengan menggambar di bidang sipil. Nah, gitu. Jadi monggo nanti disesuaikan. Gitu Bu ya. Ya. Proses pendidikan. Bukan setelah lulus. Kalau setelah lulus itu bukan magang, ya. Oke, baik, ada yang mantul. Mohon maaf suaranya. Baik, berikutnya yang dari Pak Wahid, bolehkah adopsi? Pak Ahmad, terima kasih sekali. Bentar, Bu. Masih ada satu Bu yang belum Bu. Ini dari Pak Wahid. Bentar, mantul-mantul suaranya. Silakan Pak Ahmad. Oke, baik. Jadi begini ya Pak Ibu, Pak Wahid, mungkin ini kalau waktunya habis pertanyaannya terakhir. Mohon ada yang suara mantul ya, ada yang dibuka. Oke. Ya, jadi ada yang suaranya kembali ke saya, pakai 2 PC, lalu mantul ke saya. Baik, terkait dengan kurikulum, jadi kurikulum Bapak dan Ibu, Pak Tejo mohon dibantu. Ya. Ini ada suara yang mantul ke saya Pak. Jadi mereka 2 PC sehingga audionya balik. Oke. Mungkin di-unmute semua dulu aja. Oke. Di-unmute. Satu itu yang masih nyala. Baik. Pak Ahmad, mohon dibuka dulu Pak Ahmad. Pak Ahmad ketutup. Oke. Siap. Mohon dibuka. Suara udah keluar ya? Halo, udah? Pak Ahmad ketutup. Ya, sudah. Sudah ya? Ya, sudah. Oke. Ya. Baik. Jadi kurikulum harusnya yang digunakan LKP adalah kurikulum milik LKP yang diadopsi dari miliknya direktorat maupun dari baik SKKNI, SKL, internasional maupun apapun boleh. Adopsi
plek juga silahkan. Adopsi sebagian juga monggo. Lebih indah jika standar yang ditetapkan oleh pemerintah Bapak Ibu pakai 100%, sehingga nanti diuji LSK lancar. Yang kedua, tambah dengan industri, sehingga makin lebih bagus kurikulum Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu jangan, apalagi seperti ini yang tidak boleh, ambil kurikulumnya kementerian, lalu covernya diganti, itu plagiat. Ya, direktorat dari industri. Dari industri diadopsi 100%, dari direktorat 100%, semua dikumpulin jadi satu juga boleh, silakan. Intinya nanti menghasilkan kurikulum LKP XYZ. Ya, jadi bukan mengganti cover, bukan apalagi mengganti tanda tangan direktur, itu plagiat, nanti ditagih di akhirat ya. Kemudian company minta company profile dari dalam bentuk profil di YouTube, itu seharusnya sebelum diminta pun harus punya, karena apa? Bapak Ibu kan butuh branding. Branding itu bukan merek loh ya. Branding itu bukan merek. Branding itu adalah apa image yang ada di benak konsumen, dan untuk membuat branding yang bagus itu dibutuhkan melalui promosi, melalui kawan-kawan FBLKP. LKP-nya karya duta, oh ya itu yang ada frozen food-nya juga, wah itu. Jadi ada sesuatu gitu ya. Gitu. Begitu, mohon izin Pak Sekjen. Ya. Mungkin itu Bu Erna yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih, luar biasa. Bapak Ibu kalau belum puas nanti bisa langsung tanya-tanya langsung ke WA Pak Ahmad Suya kok Pak Ahmad untuk menjawabnya. Ya, 24 jam. 24 jam, tapi jawabnya nggak tahu. Saking sibuknya beliau. Terima kasih sekali Pak Ahmad Swedi, materi yang luar biasa yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Juga tidak kalah pentingnya mungkin materi yang kedua ini juga sebagai tim ya, tim di Dapodik sana, tim teknis ya di Dapodik sana. Itu Bapak Ibu barangkali kurang jelas atau masih kurang paham dengan aplikasi Dapodik yang terbaru ini, nanti monggo dipersilakan untuk. Ya, oke, terima kasih Bu Erna. Suara saya Pak jelas? Jelas, Pak. Baik. Mohon izin Pak Sekjen, mohon izin juga tim inti yang lain. Oh iya, sebentar, masih feedback ya, saya mute dulu sebentar. Ya, mohon maaf saya mute. Ya, mohon izin Pak Sekjen, mohon izin teman-teman dari tim DPD, Pak Ahmad yang sudah PLKP Jatim ini ya. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini kita bisa mendapat paparan dari Pak Ahmad sehingga kita bisa mempersiapkan diri nanti pada saatnya mungkin bisa mengajukan proposal sesuai yang dikehendaki. Pada bagian yang kedua, seperti biasa, sebetulnya saya lebih ingin terkait dengan Dapodik, terutama yang masih baru, yang belum pernah ngisi, atau yang masih ngisi tapi terkendala seperti itu ya. Sementara bagi yang sudah pintar, mungkin yang sudah bisa mengisi dengan sendirinya, mungkin bisa membantu teman-teman yang lain di wilayahnya masing-masing. Nah, dengan harapan Dapodik ini
nanti bisa menjadi big data juga, menjadi satu data yang nanti bisa dimanfaatkan dengan berbagai kepentingan. Di antaranya program-program baik direktorat, kursus maupun mitra studi, itu semuanya bisa menggunakan data Dapodik asal kita mau mengisinya dengan baik dan lengkap. Kita langsung saja ke paparan. Saya coba share. Ya, tidak bosan-bosannya. Bisa terlihat Bu Erna? Sudah Pak Untung, tapi belum keluar Ya. sebentar. Ya. Oh ya. Oke, sudah. Ya. Jadi tak bosan-bosannya saya menginfokan terkait dengan Dapodik yang baru. Jadi kalau yang sebelumnya adalah app.paut.dikmas, maka sekarang diganti menjadi app.vokasi yang warnanya kuning ini. Ini adalah link yang nanti bisa digunakan untuk pengisian Dapodik. Nah, tentu ada dua macam kan, bagi yang mereka belum pernah atau yang sudah pernah. Bagi yang belum pernah, ya otomatis harus registrasi terlebih dahulu. Di bawah ini ada, di bawahnya login ini ada registrasi terlebih dahulu. Tapi bagi yang sudah pernah ngisi, ya tentunya tinggal langsung login saja. Nah, secara garis besar sebetulnya hampir sama sih antara aplikasi yang lama dengan baru. Hanya beberapa perubahan yang memang lebih memudahkan Ibu Bapak, walaupun belum selengkapnya terakomodir gitu ya. Kita lihat dulu perubahan yang ada. Nah, ini dia. Jadi saya coba besarkan. Jadi yang pertama, otomatis Ibu Bapak harus punya NPSN. Semua lembaga kursus harus punya NPSN. Kalau ada lembaga Ibu Bapak yang merasa belum punya NPSN, nomor pokok sekolah nasional ini, ya harusnya mendekat ke Dinas Pendidikan setempat untuk mohon untuk mendapatkan NPSN dengan cara membawa izin operasional ya. Nah, dengan memiliki NPSN ini, maka Ibu Bapak bisa minta tolong satu lagi, yaitu terkait dengan kode registrasi. Karena ini pasangannya. Nah, kalau sudah punya NPSN dan punya kode registrasi, maka Ibu Bapak bisa mulai masuk registrasi di aplikasi Dapodik yang link yang tadi sudah saya berikan. Nah, tentu kalau Ibu Bapak sudah berhasil masuk, nah akan muncul menu seperti ini. Itu berarti sudah berhasil masuk, sudah diterima berarti ya. Nah, tentu sebelum masuk di sini yang perlu dipersiapkan tadi apa? Yaitu tadi NPSN, kedua kode registrasi, ketiga email sama password untuk lembaga ya, untuk ngisi aplikasi Dapodik ini siapkan email sama password untuk lembaga. Setelah itu silahkan login, masuk seperti ini. Nah, pada prinsipnya setelah masuk seperti ini, kalau kita lihat di sebelah kiri, ini ada dashboard, ada lembaga, ada sarana, ada PTK, ada peserta didik, ada rombongan belajar, sama ada alumni. Nah, yang pertama tentunya di kelembagaannya ini harus dilengkapi dulu ya. Kalau mau lihat di dashboard juga boleh, ini tampilan dashboardnya ya. Tapi yang paling penting di kelembagaannya ini dilengkapi. Nah, di kelembagaan sendiri kalau kita lihat di sini ada data lembaga, yayasan, data periodik, bantuan sama layanan. Yang paling penting di sini data lembaga lengkapi. Yayasan kalau yang sudah punya Kemenkumham, akta yayasan silakan diisikan. Bapak itu tidak tampil ya Pak? Oh, tidak tampil. Oke. Pak belum digeser. Bentar. Slide-nya belum ke bawah ya Pak. Sudah tampil kah? Sudah Pak. Ya, oke. Jadi yang di lembaga ini, data lembaga silahkan dilengkapi.
Bagi yang punya akte yayasan, silakan dilengkapi. Yang nggak punya, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Nah, yang penting data periodik ini harus diisi. Ya, data periodik. Ini diisi, tinggal dilengkapi. Kemudian yang lebih penting lagi layanan. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum membuat rombongan belajar, itu yang paling penting di lembaga layanan ini lengkapi. Dan di sini banyak yang baru. Jadi contoh kalau di layanan yang sebelumnya itu tidak ada, di sini ada. Tapi tidak semua jurusan ya. Tidak semua jurusan ada. Memang betul, ada yang belum ada, terutama yang masih baru. Tapi jangan khawatir, ini akan selalu disempurnakan. Sehingga pada akhirnya nanti juga menjadi ada. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, semoga tampil, kalau nggak tampil bisa diinfokan. Ini yang tadi saya katakan data periodik ini penting. Masih di tampil dashboard, ya? Masih di dashboard, Pak. Oh, belum. Iya. Kalau belum tampil, gini aja. Kelemahannya Zoom kadang ini. Bentar. Suaranya. Mohon maaf, saya mute lagi. Oke. Saya tampilkan lagi. Ya, sampai sini dulu. Coba. Tampil Bu Erna. Sudah, Pak. Oke. Jadi di layanan lembaga ini yang data periodik harus diisi. Kalau misalkan sebelumnya sudah pernah ngisi, tinggal disalin saja. Di kanan atas ini ada salin. Tapi kalau belum pernah, dilengkapi saja. Itu yang pertama, data periodik. Kemudian ini yang saya katakan layanan. Jadi di lembaga layanan ini menjadi penting. Terutama bagi Ibu Bapak yang bidangnya atau jurusannya baru. Ini penting, masuk di lembaga layanan. Jadi di lembaga layanan. Ya, contoh di sini kita bisa, nah di lembaga layanan di bagian bawah ini ada tambah layanan. Nah kalau kita klik tambah layanan, di situ ada yang baru. Nah, ini tampak Bu Erna. Dipilih, pilih kurikulum. Jadi kurikulum di sini ada banyak yang baru, ya. Ada yang terkait dengan misalkan bisnis manajemen, teknologi dan informatika, kemudian ada kemaritiman, kemudian ada seni dan lain sebagainya. Ada banyak tambahan yang baru walaupun belum semuanya bidang keterampilan Ibu Bapak terakomodir di sini, tapi sudah banyak perubahan ya. Contoh misalkan di sini untuk pemasaran digital itu masuk di bisnis dan manajemen. Dulu enggak ada, sekarang sudah ada. Jadi kalau kurikulum saya pilih bisnis manajemen, nah, kemudian di sini ada jurusan. Nah, jurusannya di sini saya bisa pilih pemasaran digital. Sebelumnya enggak ada nih, perpajakan. Ya, nah di bawahnya ada perpajakan. Itu dulu tidak ada, sekarang ada. Berarti kan sudah disempurnakan. Ya, itu bedanya. Berarti di lembaga layanan itu menjadi penting. Nah, sebelum nanti ke rombel. Kemudian saya buat agak cepat saja. Nah, kemudian kalau kurikulum sudah, kemudian jurusan, kemudian nama jurusan. Nah, nama jurusan bisa dipilih sendiri sesuai dengan sesuai dengan nama kelas di lembaga Ibu Bapak sendiri. Contoh misalkan, oh ini untuk kelas online pemasaran digital misalkan. Atau kalau Ibu Bapak punya bidang keterampilan silahkan diisi namanya. Misalkan kelas
TKR angkatan 1 atau kelas TRP angkatan ke-5. Silakan. Ya, dilengkapi dan jangan lupa disimpan. Nah, itu yang pertama tadi terkait dengan layanan. Nah, kemudian bawahnya lembaga itu sebetulnya ada Sarpras. Nah, Sarpras tinggal ngelengkapi. Sarpras penting ya Ibu Bapak ya. Jadi Sarpras itu terutama Ibu Bapak perlu tampilkan foto tampak depan, kemudian ruang front office atau ruang tamu, kemudian ruang teori, ruang praktek. Itu penting ya. Ini nanti nyambung kalau dipakai untuk di program itu akan dilihat sesuai enggak Sarprasnya dengan jumlah peserta yang diajukan. Tuh. Kemudian di bawahnya Sarpras, ini yang sering kali ditanyakan, ini adalah PTK. Nah, PTK ini sering ditanyakan. Kalau dulu kita bisa ngisi sendiri, bisa menghapus sendiri, bisa merubah sendiri. Nah, sekarang tidak. Sekarang kita bisa ngisi sendiri, ngisinya pun juga di aplikasi yang lain, tapi tetap harus diverifikasi oleh dinas setempat. Ya, dan seringkali saya sudah memberitahukan bahwa kenapa itu diperlukan, karena tidak timbul residu data. Jadi kalau namanya panjang, ya kemudian di lembaga A ditulis nama yang lengkap, tapi di lembaga B diisi nama panggilannya atau nama singkatnya, itu residu data. Jadi bagi yang PTK lama, mudah tinggal salin PTK. Nah, tapi bagi yang PTK baru, ya terpaksa harus daftar PTK. Nah, daftar PTK aplikasinya bukan di APP Vokasi, tapi di Verval PTK. Ya, di sini ada Verval PTK tambah PTK. Cuman sayangnya ini masih di maintenance ya, ini masih terus disempurnakan karena ini mau disinkronkan dengan Dukcapil. Nah, jadi ini sudah ada linknya ya, masuk di sini. Silahkan menggunakan kalau yang di sini email sama password untuk email passwordnya operator, bukan lembaga. Jadi ini email password adalah email passwordnya operator, gitu ya. Nah, kalau sudah berhasil masuk tadi, muncul dashboard seperti ini. Nah, dari dashboard ini silahkan diisikan untuk PTK yang baru tadi. Nah, cuman setelah diisikan, tidak langsung otomatis muncul dan bisa digunakan. Tentu kita harus minta tolong verifikasi di Dinas Pendidikan setempat. Semoga Dinas Pendidikan di tempat Ibu Bapak sangat support, sangat membantu sekali, sangat welcome, sehingga memudahkan Ibu Bapak terkait dengan penambahan PTK. Nah, sedikit saja saya percepat. Di sini nanti kalau sudah masuk yang di Verval PTK, lengkapi ya ini, identitas, lengkapi domisili, lengkapi kepegawaian, lengkapi penugasan. Ini ada 1, 2, 3, 4. Tinggal dilengkapi. Dan jangan lupa disimpan. Nah itu. Bapak maaf nggak muncul lagi. Oh nggak muncul lagi. Sudah muncul ya? Ini bisa didik Pak ini. Ya. Tadi ya. Sebelumnya yang di sini. Iya. Muncul nggak ini ya? Muncul Pak. Jadi pada prinsipnya Verval PTK itu sudah ada, cuman masih disempurnakan. Karena disempurnakannya itu data PTK yang Ibu Bapak isikan, nge-lag ya suara saya? Jelas ya? Jelas Pak Anton. Jelas Pak. Oke.
Ya. Jelas, Jadi di Pak. sini baik. Jelas, Pak. Jadi di verbal PTK itu masih ada kelemahan, Jelas, dia harus jelas, sinkronkan Pak. dengan Dukcapil.